Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi UTBK dengan sub mata pelajaran pengetahuan kuantitatif. Cuma bedanya pada hari ini kita cuma bakal bahas mengenai materi peluang. Oke, jadi di video pertama ini ada sekitar 10 soal yang bakal kita bahas. Langsung aja masuk ke soalnya. Soal pertama, di sini ada kata Mahemeru. Akan diambil 4 huruf yang kemudian disusun menjadi sebuah kata. Banyaknya kata yang dapat disusun dari 4 huruf tersebut adalah berapa? Oke, kita breakdown dulu. Dari kata Mahemeru itu kita dapat kalau ada 2 huruf M, 2 huruf A, terus ada huruf H, E, R, dan U. Nah, yang pertama kita ambil dulu nih 4 huruf dari total tadi ada 6 huruf yang berbeda kan. Caranya adalah kita pakai kombinasi gitu. Berarti 6 kombinasi 4. Itu hasilnya sama dengan 15 gitu. Nah, karena di sini diambil 4 huruf, berarti kita punya 4 susunan huruf yang berbeda gitu. Kita bisa cari dengan cara kita faktorialin. Berarti 4 faktorial itu hasilnya 24. Udah tinggal kita kaliin aja. Tadi 6C4 15 sama 4 faktorial tadi. Kita dapat kalau ada 360 kata yang dapat disusun dari 4 huruf dari 6 huruf yang berbeda tadi. Nah, sekarang kalau katanya itu berupa 2 huruf A dan 2 huruf M. Itu caranya tinggal segampang 4 kombinasi 2. Kita dapat kalau hasilnya itu 6. Nah, sekarang kalau katanya itu berupa 2 huruf M dan 2 huruf lain yang berbeda gitu. Kita bisa pakai cara 4 kombinasi 2. Nah, kita dapat hasil 6. Terus karena di sini ada huruf yang sama, ada 2 buah M, kita pakai permutasi gitu. Berarti 4 permutasi dari 2. Seandainya huruf M-nya ada 3, berarti 4 permutasi 3 gitu. Nah, 4 permutasi 2 kita dapat hasilnya itu 12. Tinggal kita kaliin aja 12 dikali 6 tadi, hasilnya 72. Sekarang ke yang terakhir, kalau ada 2 huruf A dan 2 huruf lain yang berbeda. Itu sebenarnya plek ketiplek sama kayak yang 2M tadi. Jadi hasilnya sama-sama 72. Udah deh, tinggal kita jumlah aja. Berarti totalnya ada 510 kata yang dapat dibentuk dari 4 huruf tadi begitu. Soal kedua diketahui kalau peluang kejadian A dengan syarat B bakal sama dengan peluang kejadian B dengan syarat A. Itu kan artinya peluang kejadian A dengan syarat B itu peluang A irisan B per peluang B. Itu bakal sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Itu bisa kita coret karena sama, jadi kita dapat kalau peluang B itu ternyata sama dengan peluang A gitu. Nah, di soal dibilang kalau peluang A plus peluang B itu sama dengan 5 per 6. Tadi kan kita dapat kalau peluang B sama dengan peluang A. Bisa kita substitusi aja di situ. Berarti kita tahu kalau peluang B itu sama dengan 5 per 12. Peluang A juga sama, 5 per 12 juga. Nah, terus sekarang kita yang ke peluang A irisan B sama dengan 1/5 dari peluang A. Berarti 1/5 dikali peluang A tadi, 5 per 12. Kita dapat kalau peluang A irisan B itu hasilnya 1 per 12. Sekarang kayak ditanya di soal. Peluang A gabungan dari B. Itu rumusnya sama dengan peluang A dijumlah peluang B dikurang sama peluang A irisan B. Udah, tinggal kita masukin aja angka-angkanya tadi. Peluang A tadi 5 per 12. Dijumlah sama peluang B tadi sama 5 per 12 juga. Dikurang sama peluang A irisan B. Itu 1 per 12. Jadi kita dapat kalau hasilnya itu 9 per 12 atau sama dengan 3 per 4. Soal ketiga, kita dikasih tahu kalau peluang hewan X mati setelah T tahun itu persamaannya T per 20. Sekarang hewannya ini usianya itu udah 4 tahun. Jadi pertanyaan, berapa sih peluang hewan itu masih hidup setelah 10 tahun lagi dari sekarang? Di sini A itu sebagai tahun keempat, terus B sebagai tahun ke-14. Tahun ke-14 didapat dari tahun sekarang 4 tahun dijumlah sama 10 tahun lagi. Ya udah dapat 14 tahun. Terus kalau ada aksen itu artinya peluang hewan tersebut masih bisa hidup. Oke, kita mulai dulu dari peluang A atau peluang hewan ini tuh mati setelah 4 tahun. Kita masukin aja ke persamaannya. Berarti 4 per 20 sama dengan 1 per 5. Itu buat peluang matinya. Nah, peluang hidupnya itu sama dengan 4 per 5. Dari mana 4 per 5? Kita tahu kalau peluang itu hasilnya itu sama dengan 1 gitu. Berarti karena tadi peluang matinya 1/5, tinggal kita kurang aja. 1 dikurang 1/5. Jadi peluang hidupnya itu 4 per 5. Sekarang ke yang peluang B atau peluang hewan ini mati setelah 14 tahun. Berarti 14 per 20 sama dengan 7 per 10. Otomatis peluang hidupnya juga sama kayak tadi. 1 dikurang 7 per 10 jadinya 3 per 10. Nah, sekarang ke soalnya. Peluang hewan ini tuh masih hidup setelah 10 tahun lagi dari sekarang. Kita pakai peluang bersyarat juga kayak soal kedua tadi. Berarti peluang kejadian B aksen dengan syarat A aksen. Itu sama dengan
peluang A aksen irisan B aksen per peluang A aksen. Di sini yang A aksen irisan B aksen bisa kita ubah aja jadi B aksen. Kenapa begitu? Karena kalau kita logikain, kalau hewan itu udah berusia 14 tahun, otomatis sudah melewati 4 tahun gitu. Nah, karena di sini irisan, bisa kita pakai yang 14 tahunnya aja. Berarti peluang B aksen per peluang A aksen. Tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Berarti 3/10 dibagi sama 4/5. Jadi kita dapat kalau peluangnya itu sama dengan 3/8. Di sini kita punya 10 orang yang bakal bepergian menggunakan 2 mobil yang berbeda. Terus masing-masing mobil ini punya kapasitas maksimal di 8 orang. Jika setiap mobil tersebut berisi sekurang-kurangnya 2 orang, maka banyak kemungkinan cara buat mendistribusikan 10 orang ke 2 mobil tersebut adalah berapa cara. Oke, 2 mobil ini kita anggap dulu sebagai mobil A dan mobil B gitu. Berarti yang pertama kita bisa distribusiin 5 orang ke mobil A dan 5 orang ke mobil B. Yang kedua kita bisa 6 orang sama 4 orang. Terus yang ketiga kita bisa 7 orang sama 3 orang. Dan yang terakhir kita bisa 8 orang sama 2 orang. Kita mulai dulu dari yang 5 orang 5 orang. Berarti di sini kita mainin pakai kombinasi gitu. Nah, yang pertama ini kita pakai 10 kombinasi 5 dikali sama 5 kombinasi 5. 10 kombinasi 5 itu di mobil yang A gitu. Berarti kan tadi totalnya ada 10 orang yang pengen bepergian. Di mobil A ada 5 orang. Berarti 10 kombinasi 5. Yang 5 kombinasi 5 itu di mobil B gitu. Kan itu sisanya. Berarti ya udah 5 kombinasi 5. Itu kita dapat hasilnya itu 252. Sekarang ke yang kedua, 6 orang sama 4 orang. Sama kayak tadi persis kita masih pakai kombinasi. Berarti di mobil A itu ada 6 orang dari 10 orang. Berarti 10 kombinasi 6 dikali sama mobil B-nya sisanya gitu. 4 kombinasi 4. Kita dapat kalau hasilnya itu 210. Nah, yang ketiga juga sama. Berarti 10 kombinasi 7 dikali sama 3 kombinasi 3. Itu hasilnya 120. Nah, yang terakhir ini 10 kombinasi 8 dikali sama 2 kombinasi 2. Itu hasilnya 45. Nah, di sini di pernyataan yang kedua, ketiga sama keempat harus kita kali 2. Kenapa harus kita kali 2? Karena kan bisa aja nih, misalkan kita yang 6 orang sama 4 orang. Di mobil A bisa 6 orang, di mobil B bisa 4 orang. Cuma bisa di flip juga. Di mobil A itu bisa 4 orang, di mobil B bisa 6 orang. Jadi kita harus kali 2 gitu. Nah, yang pernyataan pertama nggak usah dikali 2 karena ya udah itu kan simetris tuh antara mobil A 5 orang sama mobil B 5 orang gitu. Berarti cukup pernyataan kedua, ketiga sama keempat aja yang kita kali 2. Nah, terus kita totalin tuh. Berarti kita dapat kalau totalnya itu ada 1002 cara begitu. Soal kelima, di sini ada 3 keluarga yang masing-masing beranggotakan 3, 4, dan 2 orang. Bakal duduk secara melingkar pada 9 buah kursi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah peluang tidak ada anggota keluarga yang duduk terpisah dari keluarganya, jadi duduknya bareng-bareng gitu. Oke, di sini ada spesialitinya yaitu secara melingkar. Nah, kalau ada secara melingkar itu kita pakai n-1 difaktorialkan. Yang pertama dari 3 keluarga dulu, berarti itu kita masukin tuh n-1 difaktorialin, berarti 3-1 faktorial, jadinya 2 faktorial. Sekarang ke yang 9 buah kursi, kita masukin lagi tuh ke n-1 faktorial, jadinya 9 dikurang 1 difaktorialin jadinya 8 faktorial. Nah, itu buat specialty dari melingkar gitu. Nah, sekarang ke yang kombinasi atau banyaknya cara buat masing-masing keluarga. Berarti keluarga A tadi kan ada 3 orang, berarti 3 faktorial sama dengan 6 cara. Nah, yang keluarga B ada 4 orang, berarti 4 faktorial sama dengan 24 cara. Yang keluarga C itu ada 2 orang, berarti 2 faktorial atau sama dengan 2. Ya udah tinggal kita masukin aja. Jadi kita kaliin tuh 6 dikali 24 dikali 2 dikali 2 per 8 faktorial atau semestanya. Nah, kita dapat kalau peluangnya itu sama dengan 1/70. Soal ke-6, di sini kita punya 2 kotak yang berbeda. Cuma di masing-masing kotak ini kita punya bola merah dan bola putih. Jika dari kotak pertama dan kotak kedua masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian, maka peluang terambilnya 1 bola merah itu berapa? Oke, kita mulai dulu breakdown dari komposisi waktu pengambilannya. Nah, berarti ada 2 kotak nih, kotak pertama sama kotak kedua. Yang pertama pengambilannya itu bisa merah dulu di kotak yang pertama, terus putih. Habis itu di kotak kedua pengambilannya bisa putih sama putih. Terus yang kedua, di kotak pertama pengambilannya bisa putih dulu baru merah. Terus di kotak kedua itu putih sama putih. Sekarang ke yang ketiga, di kotak pertama itu putih sama putih. Terus di kotak kedua itu pengambilannya bisa merah dulu baru putih. Dan yang terakhir di kotak pertama itu putih sama putih. Dan pengambilan di kotak kedua itu putih dulu baru merah. Sekarang kita cari dulu nih peluang dari masing-masing bola. Nah,
karena di sini bilangnya dengan pengembalian, otomatis semestanya itu bakal tetap sama gitu. Kita mulai dulu dari peluang bola merah di kotak pertama. Tadi ada 3 bola merah, totalnya ada 15 bola. Jadi peluangnya itu 1/5. Sekarang ke peluang bola putih di kotak yang pertama. Ada 12 bola putih dengan total ada 15 bola gitu. Berarti peluangnya ada 4/5. Sekarang ke yang peluang bola merah di kotak yang kedua. Ada 4 bola merah dengan total 8 bola. Berarti peluangnya itu 1/2. Sama yang terakhir, peluang bola putih di kotak yang kedua. Itu juga sama tuh, 1/2 juga. Nah, sekarang kita hitung nih peluangnya. Ini kan peluang bebas gitu. Jadi antara kotak pertama sama kotak kedua itu nggak saling berpengaruh. Jadi nanti bisa kita kaliin. Kita mulai dulu dari yang komposisi pertama. Ada 1 bola merah di kotak pertama sama 2 bola putih di kotak yang kedua. Berarti peluangnya kita masukin 1/5 dikali 4/5 dikali sama 1/2 dikali sama 1/2 sorry. Itu hasilnya 1/25. Nah, cuma karena tadi di komposisi yang pertama dan kedua itu sama-sama 1 bola merah di kotak yang pertama, tinggal kita kaliin 2 aja. Berarti peluangnya itu ada 2/25. Sekarang ke yang pengambilan ketiga sama keempat, atau ada 1 bola merah di kotak yang kedua gitu. Kita masukin aja peluangnya. Berarti putih-putih, merah putih gitu. Nah, peluang putih tadi 4/5 dikali 4/5 dikali sama peluang bola merah, bola putih di kotak yang kedua 1/2 dikali 1/2. Itu hasilnya 4/25. Sama kayak tadi, kita kaliin 2 juga. Karena kan kalau kita lihat komposisinya sama tuh. Ada 2 bola putih di kotak yang pertama sama 1 bola merah di kotak yang kedua. Berarti peluangnya jadi 8/25. Udah, totalnya tinggal kita jumlah aja. Berarti kita dapat kalau total itu 10/25. Atau sama dengan 0,4 yang opsi E. Soal ke-7, ini soal mengenai peluang binomial gitu. Dibilang kalau SMA X memiliki 6 kelas dengan banyak siswa pada setiap kelas itu tetap nih. Jadi ada 16 pria dan 16 wanita. Jika untuk kepengurusan OSIS dipilih 1 orang dari setiap kelas, maka berapa sih peluang 2 orang wanita menjadi pengurus OSIS? Oke, berarti N-nya sama dengan 6 dari 6 kelas tadi, dan K-nya itu sama dengan 2. Jadi K itu sama dengan yang ditanyain gitu. Nah, kita cari dulu nih peluang dari murid-muridnya. Berarti peluang pria di satu kelas saya itu kan 16/32. Dari 16 pria dan total siswanya itu ada 32. Jadi peluangnya 16/32 sama dengan 1/2. Terus peluang wanitanya juga sama nih. Berarti ada 16 wanita di satu kelas dengan total siswanya itu ada 32. Berarti peluangnya jadi 1/2 juga. Nah, dari peluang yang tetap itu tuh merupakan salah satu dari ciri-ciri soal peluang binomial gitu. Di sini udah saya cantumin juga rumus dari peluang binomial, yaitu N kombinasi K dikali peluang yang ditanya dipangkatkan K dikali sama 1 min peluang yang ditanya dipangkatkan N min K gitu. Ya udah, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Berarti 6 kombinasi 2 dikali sama 1/2 dipangkatkan 2 dikali sama 1/2 juga dipangkatkan sama 4. Kita dapat kalau peluangnya itu sama dengan 15/64 yang opsi B. Soal ke-8, di sini sebuah toko makanan menyediakan es krim dengan 6 rasa yang berbeda. Jadi pertanyaan, berapa sih banyak cara seorang pembeli dapat memilih 5 es krim dengan 3 rasa yang berbeda gitu. Oke, stepnya adalah 5 es krim tadi kita split dulu jadi 2. Berarti ada 3 es krim yang pertama sama sisanya itu ada 2 es krim. Kita mulai dulu dari 3 es krim yang pertama gitu. Nah, karena 3 es krim ini dipilih cuma 3 rasa dari 6 rasa yang disediakan, kita bisa pakai kombinasi gitu. Berarti totalnya tadi ada 6 rasa, 6 kombinasi dari 3. Jadi buat 3 es krim yang pertama ini, kalau kita pilih 3 rasa dari total 6 rasa yang disediakan, kita punya 20 cara. Itu buat 3 es krim yang pertama. Sekarang ke 2 es krim sisanya gitu. Nah, 2 es krim sisanya ini kan juga pengen dipilih cuma 3 rasa gitu. Berarti dari 3 rasa yang berbeda ini, kita bisa pakai banyak cara gitu. Caranya adalah kita faktorialkan. Berarti 3 rasa ini kita faktorialin tuh, 3 faktorial. Jadi ada 6 cara. Nah, tadi kan 3 es krim aja kita punya 20 cara gitu. Nah, berarti kalau 5 es krim ini tinggal kita kaliin aja tuh. Yang 3 es krim pertama tadi sama 2 es krim yang sisanya gitu. Berarti 20 cara kita kaliin sama 6 cara. Jadi totalnya itu kita punya 120 cara yang opsi E. Soal ke-9 yang jadi pertanyaan adalah banyak cara menyusun 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia. Sehingga buku-buku sejenis dalam satu kelompok adalah berapa gitu. Nah, kita mulai dulu dari banyaknya cara untuk menyusun masing-masing buku. Berarti di buku matematika ini kan ada 4 buku matematika. Berarti tinggal kita faktorialin aja.
matematikanya 4 faktorial, jadinya 24 cara. Sekarang ke buku fisika, ada 3 buku fisika, berarti 3 faktorial atau ada 6 cara. Dan yang terakhir ada 2 buku kimia, berarti ada 2 faktorial atau ada 2 cara. Itu buat cara nyusun di masing-masing jenis buku gitu. Nah sekarang kalau bukunya itu dicampur di satu lemari yang sama, berarti kan susunan jenis bukunya itu bisa matematika duluan, terus fisika, terus bisa kimia. Atau bisa ditukar juga tuh, matematika, kimia, atau fisika. Nah berarti banyak untuk menyusun jenis bukunya itu ada 3 faktorial. Karena tadi ada 3 jenis buku gitu, berarti ada 6 cara. Ya udah tinggal kita totalin aja dengan cara 24 kita kali sama 6, kita kali sama 2, kita kali sama 6. Jadi ada 1728 cara atau yang opsi A. Alhamdulillah, soal terakhir, soal ke-10. Di sini ada 6 anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mereka saling duduk secara berjajar. Yang jadi pertanyaan adalah berapa sih peluang 3 anak perempuan duduk secara berdampingan? Oke, stepnya adalah kita ibaratin dulu nih kalau kita punya 6 kursi yang berbeda. Kita isi dulu nih, mulai dari laki-laki, 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 terus perempuan, perempuan, perempuan. Nah, karena di soal tadi syaratnya adalah 3 anak perempuan ini duduk secara berdampingan, berarti kita anggap dulu sebagai satu kesatuan. Jadi sebenarnya dari 6 kursi tadi, kita cuma punya 4 cara buat nyusun si 6 anak ini gitu. Nah, sekarang ke yang perempuan. Tadi kan ada 3 anak perempuan, berarti kita faktorialin. Jadi 3 faktorial. Jadi kita punya 6 cara buat nyusun si perempuannya aja. Terus sekarang kalau yang laki-laki juga persis kayak perempuan tadi. Tadi ada 3 anak laki-laki, berarti 3 faktorial. Jadi kita punya 6 cara buat nyusun si anak laki-laki. Karena yang ditanya adalah peluang, otomatis kita butuh semestanya. Semestanya adalah total anaknya, ada 6 anak, berarti 6 faktorial gitu. Yaudah tinggal kita masukin aja. Berarti 6 dikali 6 dikali 4 per 6 faktorial. Jadi kita punya banyaknya itu ada 1/5 peluangnya, yang opsi E. Mungkin segini aja yang bisa kita sama-sama bahas pada kesempatan kali ini. Untuk file PDF-nya, pembahasannya sudah ada tuh, link Google Drive di kolom deskripsi, bisa dilihat. Semoga apa yang sudah sama-sama kita bahas dapat berguna dan dapat bermanfaat. Jika ada kekeliruan dalam perhitungan hari ini, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Kalau ada yang ingin ditanyakan juga dipersilahkan buat bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.